salut ya sama si siapa namanya Ferry Irwandi. Menurut gua dia punya kepekaan yang sangat sangat harus kita appreciate ya. Cepat sekali gerak. Dia buka donasi dalam waktu 1 kali 24 jam kalau nggak salah ya. Sudah terkumpul dana yang targetnya awalnya hanya 500 juta. Akhirnya terkumpul sampai dengan 10 miliar. Ya, secara umum masyarakat juga bisa melihat ini bukan hanya sekedar banjir biasa. Betul. Banjir yang sudah membawa batang-batang pohon, yang kita juga paham lah, masyarakat juga paham, yang sebenarnya bukan tumbang secara alami. Bukan. Kalau bisa sesegera mungkin lah, ya kan. Kalau memang di TV katanya sini yang ini aksesnya sudah mulai terbuka, tetapi di media sosial ternyata belum terbuka, ya kan. Betul. Membuat kondisi jadi sulit adalah ketika satu terbongkar, bisa terbongkar lagi yang lain. Itu yang akhirnya mereka bisa, para pelaku ini bisa saling menjaga masing-masing gitu loh. Setuju tuh. Izin ini penting bro, Iya. menurut gua, bro. Karena yang berimbas nanti masyarakat lagi, masyarakat miskin bahkan menengah ke bawah yang merasakan dampaknya Ke sana. Pada akhirnya ini tadi, kalau berbicara siapa yang disalahkan, gue tuh sampai berpikir, oke deh, terkait bencana ini, kita sebagai masyarakat seluruh Indonesia, kita fokus untuk ngebantu semua serentak, ya kan? Sumbangsih kita kerahkan semua di sana, semampu kita sumbangannya. Dan gue pengennya pemerintah juga fokus dengan oknum-oknum yang menyebabkan ini terjadi, gitu loh. Kejadian ini bukan cuma sekali bro, ya kan? Mungkin setiap tahun kita itu mendengar berita bencana, banjir, gempa, atau tanah longsor yang notabene itu rata-rata diakibatkan oleh penyalahgunaan atau ekosistem hutan, tumbuh-tumbuhan yang dieksplorasi oleh oknum-oknum tertentu. Iya, betul. Belum lagi yang memanfaatkan ini menjadi satu ajang ya, ajang untuk mempromo atau branding malah. Panjat sosial atau branding. Pansos. Bukan tempatnya menurut gua. Iya. Ya kan, yang siapa yang lu bilang? Apa itu? Yang mikul-mikul beras tuh. Iya, ada. Itu. Ada Siapa namanya? gitu. Oke, kita boleh pencitraan, bangun image branding, apalagi public figure ataupun pejabat ya. Tapi harusnya melihat situasi dan kondisi ini saatnya, momentumnya pas atau tidak. Oh iya dong. Ya Dan kan? harus bijak lah berstatement. Harusnya kan lebih berstatement bijak. juga harus bijak. Ya kan? Harus bijak. Artinya nggak harus juga sih membangun image yang terlalu berlebihan gitu. Ya. Maaf gitu. Gue pernah, kita ngobrol di luar dari podcast ini, gue sampai ngomong. Untuk mengetahui perusahaan apa saja yang mengelola itu, nggak butuh setengah hari kok, ya kan? Kita bisa buka gitu kan? Kita bisa buka. Ya sekarang keterbukaan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sebelum mulai, kami di sini mewakili segenap kru dan talent dari Bintang 5 Channel mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita atas musibah yang terjadi pada saudara-saudara kita di penjuru Sumatera, yang mana bencana ini menurut kami sudah terbilang besar, karena menurut data statistik yang kami himpun sampai dengan per hari ini, per kami take, itu ada jumlah korban meninggal 883 orang, bisa jadi bertambah
ada jumlah korban hilang itu 520 orang, jumlah korban terluka 4.200 orang, jumlah rumah rusak 121.000 unit, jumlah kabupaten kota terdampak ada 51. BNPB juga mencatat korban tewas terbanyak merupakan warga Agam Sumatera Barat yakni 171 jiwa. Selain itu, BNPB mencatat sekitar 835.000 warga menjadi pengungsi. Jumlah pengungsi terbanyak berada di Aceh Tamiang yakni mencapai 281.300 jiwa. Selain korban, BNPB mencatat ada 405 jembatan yang rusak, 270 fasilitas kesehatan rusak, 509 fasilitas pendidikan rusak, serta 1.100 fasilitas umum rusak akibat banjir. Ya, demikian data yang berhasil kami dapatkan. Terakhir, ya miris ya teman-teman dengan kondisi ini, yang mana sebenarnya harusnya kondisi ini bisa dihindari dari awal ketika kita menyadari bahwa ada unsur-unsur yang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan ini. Ketika itu dihilangkan, maka terjadi ketidakseimbangan, terjadilah apa yang tidak diharapkan. Jadi ini bukti ya, salah satu bukti kalau sebenarnya kita juga harus memperhatikan alam ya. Karena secara tidak langsung memang pemicunya itu akibat cuaca yang ekstrim. Betul. Tapi seandainya apabila kita juga bisa menghargai alam, tidak melakukan kerusakan di alam itu sendiri, bukannya mendahului Tuhan, tapi sepertinya dampak yang amat serius seperti ini nggak bakalan terjadi. Ya. Karena kita ketahui bersama, yang kita lihat juga di media, di TV dan lain-lain itu, ya secara umum masyarakat juga bisa melihat ini bukan hanya sekedar banjir biasa. Betul. Banjir yang sudah membawa batang-batang pohon yang kita juga paham lah, masyarakat juga paham, yang sebenarnya bukan tumbang secara alami. Bukan. Ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab di situ. Ya. Dan akhirnya yang dibawa juga bukan hanya air, tapi juga dengan lumpurnya. Ya. Itu yang membuat merusak kerusakan yang luar biasa gitu. Betul. Kan, yang menimpa desa-desa ataupun wilayah yang ada di bawahnya. Ya, mudah-mudahan lah semua bisa lekas membaik. Ya. Dan respon dari pemerintah juga kita harapkan itu bisa amat sangat cepat. Supaya bisa lebih cepat lagi. Ya, karena amat miris ya, sampai hari ini juga kita masih mendengar ada beberapa daerah yang masih terisolasi. Ya. Itu yang menyebabkan belum tersentuhnya bantuan. Betul. Ya kan? Mungkin untuk awal dari gue sih itu dulu sih. Mungkin kalau dari teman-teman masih ada info yang lain didapatkan atau tanggapan? Ya, informasi tentang daerah-daerah yang masih terisolir ini dikarenakan putusnya jalan darat ya. Jadi memang kalaupun ada jalur yang dipergunakan untuk bantuan, yaitu satu-satunya dari jalur udara gitu. Ya. Dan memang sudah ada informasi beberapa artis yang mencoba untuk crowdfunding dan juga secara personal, secara pribadi yang sudah mencoba untuk melakukan mengirimkan bantuan ya, baik itu berupa logistik maupun itu berupa uang ya. Tapi sejauh ini yang dibutuhkan tuh kemungkinan lebih besar ke logistik ya. Ya. Memang ada beberapa, mungkin dari Bung Kempeng ada informasi beberapa artis tersebut? Iya, ini kita data per hari ini ya. Berarti ini hari Kamis ya. Hari Sabtu ya. Sabtu tanggal 6 Desember kalau nggak salah hari ini ya. Udah nggak sih? Benar ya, Bro? Ya, benar ya. Ya, artinya terus bertambah ya. Karena seingat gua data yang gua coba kulik di terakhir itu tanggal 2 Desember itu korban nggak sampai sebanyak ini, sampai 800-an ya. Korban yang meninggal dunia itu ada sekitar 600-an. Terus yang korban hilang pun sekitar 400-an lah ya. Nah, artinya data yang kita peroleh itu akan terus bertambah. Ya, yang meninggal, terus yang hilang, terus juga data rumah-rumah yang rusak, jembatan dan lain-lain, sarana pendidikan.
eh, empati yang sangat mendalam ya, miris, dan jadi catatan penting buat kita bangsa Indonesia, khususnya buat kita sendiri pun coba mulai aware dengan alam. Ya, mulai berbenah, menanam pohon penting ternyata. Ya, satu orang penduduk kita misalkan ada 200 jutaan orang ya yang sadar untuk bisa menanam pohon, yang ada kesadaran ya untuk menanam pohon, bisa membuat kontur tanah, terus juga reboisasi penghijauan itu bisa dirasa nanti manfaatnya, gitu loh. Masih ingat nggak? Zaman dulu kan waktu masih kita kecil kan ya suruh bawa pohon 2, 3, nah, kita tanam di taman atau di mana, di tempat ruang yang bisa dibuat menjadi akhirnya ke depannya menjadi pohon yang bisa mengakar ya, dan sehingganya tidak terjadi longsor lagi. Iya, betul. Dan balik lagi kalau yang bicara artis tadi, memang gue coba cari literasinya. Salut ya sama siapa namanya, Ferry Irwandi. Menurut gue dia punya kepekaan yang sangat harus kita appreciate ya. Cepat sekali gerak. Dia buka donasi dalam waktu 1 kali 24 jam kalau nggak salah ya. Sudah terkumpul dana yang targetnya awalnya hanya 500 juta, akhirnya terkumpul sampai dengan 10 miliar. Responsibility yang menjadi ukuran adalah rakyat atau masyarakat Indonesia pada akhirnya mempercayakan public figure yang dianggap mewakili aspirasinya. Salah satunya Ferry Irwandi. Ya, betul. Makanya gua selaku mungkin kita ya mewakili Bintang 5 Channel mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bro Ferry Irwandi ya, yang sudah berkontribusi untuk bangsa, dan mudah-mudahan akan tercipta lagi nih Ferry Irwandi berikutnya. Yang banyak ya. Sehingganya bisa ketika ada bencana atau ada musibah yang terjadi di bangsa ini bisa cepat dan responnya bisa langsung diterima oleh rakyat. Ya, terlepas daripada itu juga salut sama seluruh warga negara Indonesia yang sudah menyisihkan sedikit atau banyak, itu bukan masalah. Yang jelas itu kita pastikan pasti bisa sangat membantu sekali di para korban bencana ini. Selain dari Ferry Irwandi, tentu ada beberapa artis lain, beberapa tokoh lain juga yang mencoba untuk mengirimkan bantuan ke sana. Baik itu secara pesan maupun secara crowdfunding. Mungkin dari Bung Aji gimana? Ada informasi apa selain Ferry? Memang bencana ini yang pasti itu sangat berduka ya bagi kita, khususnya Indonesia Raya, rakyat Indonesia, bahwa memang yang tadinya mungkin beranggapan ini hanya banjir biasa. Ya, betul. Ternyata semakin kesini korbannya semakin bertambah. Bahkan sudah mulai banyak berupdatean karena mungkin kemarin sinyalnya susah sana kan. Sekarang kita sudah bisa lihat tuh bahwa truk, fuso-fuso, mobil fuso itu saling tumpang tindih ya kan, saling bergelimpangan gitu. Ternyata ini memang dahsyat gitu. Tsunami ternyata bukan hanya laut aja, bukan hanya air laut aja, ternyata air banjir bandang seperti itu pun bisa meluluh lantahkan semua yang ada di daratan. Nah, ada beberapa tokoh juga, contohnya KDM ya kan, Kang Deddy Mulyadi itu langsung turun, terjun. Padahal di daerah Karawang banjir ya kan, banjir juga. Tapi ya memang karena posisi sudah di sana. Yang salut itu adalah, nah saya nggak tahu kalau pemerintah itu cepat tanggap seperti para selebritis ini atau tidak gitu kan, atau mungkin mereka pun melakukan hal yang sama tetapi exposure-nya kurang. Bisa saja ya kan, harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh akibat terjadi banjir ini, terus penanganan banjir ini pun harus seperti apa ya kan, sehingga tidak menimbulkan informasi yang ambigu, simpang siur. Ini sebenarnya pemerintah serius nggak sih penanganannya ya kan? Ini sebenarnya ini enggak sih, karena yang terlihat di media sosial itu adalah non pemerintah
ya kan, yang langsung turun, langsung memberikan bantuan. 10 miliar dalam waktu beberapa hari terkumpul dan bisa disalurkan. Kurang dari 24 jam. Iya. Indonesia punya triliunan loh. Ya kan? Kalau bisa sesegera mungkin lah, ya kan. Kalau memang di TV katanya sini yang ini aksesnya sudah mulai terbuka, tetapi di media sosial ternyata belum terbuka, ya kan. Betul. Yang sini sudah ditangani, tetapi ternyata sosial media yang mudah diakses belum tertangani, ya kan. Nah itu makanya terbukalah, ya kan, terbukalah dan seriuslah untuk menangani banjir ini. Itu sih dari saya. Dan siapa yang mau disalahkan ya? Nah itu dia. Kalau tadi kan disonding sama lu kan ya. Kalau mungkin ini pribadi gua ya. Kalau gua berpikirnya lebih ekstrim lagi deh. Ya. Kalau berbicara siapa yang disalahkan, mungkin akibat dari atau kekurangan updating gua terkait peran dari pemerintah itu sendiri, tapi gue selalu coba mencari gitu kan, pihak-pihak Basarnas sudah sampai sejauh mana, terus tim SAR udah sampai sejauh mana. Bicaranya gue di awal gitu kan, di awalnya bukannya gue nggak mencari kerja-kerja pemerintah seperti apa gitu kan, tapi ya gue yakin juga kayak TNI terus Polri juga udah banyak juga gitu kan untuk actionnya ke sana. Pada akhirnya ini tadi, kalau berbicara siapa yang disalahkan, gue tuh sampai berpikir, oke deh, terkait bencana ini, kita sebagai masyarakat seluruh Indonesia, kita fokus untuk ngebantu semua serentak, ya kan? Sumbangsih kita kerahkan semua di sana, semampu kita sumbangannya, dan gue pengennya pemerintah juga fokus dengan oknum-oknum yang menyebabkan ini terjadi, gitu loh. Jadi bagi tugas aja deh gitu, biar bukannya pemerintah nggak turun juga gitu, tapi paling tidak jangan sampai ini terjadi lagi. Betul, gitu. ya karena gini, sorry gue potong, gitu. Karena kejadian ini bukan cuma sekali, bro, ya kan? Mungkin setiap tahun kita itu mendengar berita bencana, banjir, gempa atau tanah longsor yang notabene itu rata-rata diakibatkan oleh penyalahgunaan atau ekosistem hutan, tumbuh-tumbuhan yang dieksplorasi oleh oknum-oknum tertentu. Betul. Ya, sehingganya tidak ada yang bertanggung jawab. Terus siapa yang mau disalahkan? Itu yang gue maksud. Sampai detik ini juga, padahal udah jelas ya. Sebabnya banjir tersebut kita udah sama-sama tahu. Dan yang mengakibatkan juga pohon itu dari mana, air itu dari mana, lumpur itu dari mana, kita juga udah tahu kan. Sebabnya dari mana itu. Wilayahnya kan kita udah pada tahu, dan jelas ada yang mengelola di sana, ada yang mengasih izin di sana. Itu yang jadi persoalan. Harapannya ke depan, oke, sekarang kita fokus untuk relokasi bencana, untuk membuka yang wilayah-wilayah yang masih terisolasi. Kita lebih fokus sekarang untuk para korban. Tapi next ke depan harapan gua harus ada orang yang bertanggung jawab di sini. Itu. Minimal kita harus tahu ini sebabnya, ini perusahaannya, ini orangnya yang harus bertanggung jawab. Gitu. Jangan sampai terjadi lagi tempat lain gitu. Jangan terlalu mudah memberikan izin bagi mereka mengelola hutan yang pada akhirnya. Setuju tuh. Izin ini penting, bro. Bro. Karena yang berimbas nanti masyarakat lagi, masyarakat miskin bahkan menengah ke bawah yang merasakan dampaknya. Dan bayangin, sekarang juga kita udah dengar kan, istilahnya saling menyalahkan kan? Sudah mulai terlihat kan di media. Izinnya dari saya, bukan segala macam. Gitu. Saling menyalahkan, saling menutup. Padahal kita kan sebagai warga negara juga maaf gitu. Gue pernah, kita ngobrol di luar dari podcast ini, gue sampai ngomong. Untuk mengetahui perusahaan apa saja yang mengelola itu, nggak butuh setengah hari kok, ya kan? Kita bisa buka gitu kan? Kita bisa buka. Ya sekarang keterbukaan informasi, kita bisa kulik dari Google, dari web-web pemerintah dan segalanya, kita bisa tahu gitu. Dan kemana gitu loh sekarang perusahaan-perusahaan itu. Ada beberapa yang sudah disipil juga dengan anaknya Pak Purbaya ya. Izinnya itu sejauh mana gitu. Atau mungkin kemarin izinnya, maaf yang ngomong, cuma 1 hektar, ternyata yang dieksploitasi sama dia lebih dari itu, ya kan? Ya, gue yakin ini bukan hal yang bukan hal yang sulit gitu kalau untuk tahu sampai detailnya gitu kan.
membuat kondisi jadi sulit adalah ketika satu terbongkar, bisa terbongkar lagi yang lain. Itu yang akhirnya mereka bisa, para pelaku ini bisa saling menjaga masing-masing gitu loh. Tapi kalau menurut gua, kalau kedepannya itu untuk perubahan yang lebih baik, why not gitu loh. Ya, betul. Jangan lagi-lagi rakyat yang jadi Betul. imbasnya gitu kan. Ya sekarang nggak usah, kita tahu lah ya, yang akhirnya di pesisir barat itu ada kapal tongkang yang muat kayu yang terdampar. Iya, betul. Pada saat kita tahu dari mana asalnya, Sumatera Barat. Sampai itu juga udah bukti nyata kan, bukti nyata yang akan dibawa ke Semarang dan akhirnya karena ombak besar cuaca terdampar di pesisir barat. Nah kita nggak tahu kayu itu memang legal atau. Yang lucunya kayu-kayu yang apa terbawa arus banjir itu katanya, ada yang bilang itu memang tumbang secara alami. Iya, tumbang tapi ada nomornya ya, tumbang tapi ada nomornya. Dan gundul dia, maksudnya ya sudah nggak ada daun-daunnya, nggak ada cabang ranting-rantingnya. Kok Indonesia ini selalu kita tuh dihadapkan dengan persoalan yang terkesan sorry itu sih ya, membodohi rakyat. Iya, itu kesannya yang image yang terbangun. Kayak anak kecil ya kitanya, rakyat ini kayak anak kecil mudah dibodohi gitu. Jangan ngebodohin lah. Jadi belum lagi yang memanfaatkan ini menjadi satu ajang ajang untuk mempromo atau branding panjat sosial atau pansos. Bukan tempatnya menurut gua. Iya. Ya kan yang siapa yang lu bilang? Apa itu? Yang mikul-mikul beras tuh. Iya, ada siapa namanya? Gitu. Oke, kita boleh pencitraan bangun image branding apalagi public figure ataupun pejabat ya. Tapi harusnya melihat situasi dan kondisi ini dong. Saatnya momentumnya pas atau tidak. Oh iya dong. Ya dan kan? Harus bijak lah berstatement. Harusnya kan lebih berstatement juga harus bijak. Ya kan? Harus bijak. Artinya nggak harus juga sih membangun image yang terlalu berlebihan gitu. Ya kan? Ya. Apa adanya aja sih. Apa adanya aja. Bantu makanya di awal tadi gue langsung sounding, gue appreciate buat Ferry Irwandi karena dalam waktu yang singkat, 1 kali 24 jam, dana terkumpul sudah puluhan miliar, 10 miliar, dan langsung turun lokasi. Satset, dia sudah di beberapa titik, dia sudah sumbangkan tuh salurannya, dan bisa diakses datanya. Datanya tersalurkan atau tidaknya gitu. Dan kita juga harus apresiasi tuh dengan kepolisian udara kita. Nah, karena yang meminjamkan pesawatnya Ferry itu dari kepolisian udara. Kepolisian. Dan kalau gua ngedenger ngikutin dari IG-nya gitu, Ferry itu sempat kebingungan gitu kan. Untuk nyalurin pakai apa kan? Iya kan, untuk senilai kalau nggak salah 2,8 tonan gitu. Dan akhirnya ada komunikasi dan sama kepolisian udara kita dipinjamkan gitu. Dipinjamkan secara cuma-cuma itu kan. Ya bersyukur sekali lah. Terlepas dari itu Ferry Irwandi punya niatan lain untuk pansos juga segala bla bla bla, itu yang tahu hanya dia dan yang mencipta Maha Kuasa. Silakan, tapi yang jelas yang pasti di depan mata ya bantuan langsung tersalurkan. Kerja nyata cepat satset karena orang butuh hidup, bro. Betul. Ya kan? Evakuasi itu mesti cepat. 1 hari aja kita nggak makan, lu coba aja deh. Jalan nggak makan sehari, dalam kondisi kedinginan, nggak ada lampu, semua internet mati, ya kan? Kedinginan, nggak ada tempat tidur, kondisi lagi trauma, nggak ada makanan. Bisa nggak sih kita ngebayangin? Bisa nggak kita mencoba menjadi mereka yang merasakan akibat akibat bencana itu? Dan korban bencana itu bukan cuma orang tua kan, ada anak-anak. Orang tua mungkin masih bisa tahan untuk nahan lapar gitu, tapi anak-anak kasihan kan. Ini yang harusnya membuka mata publik ya. Hari ini harusnya public figure, apalagi anggota dewan atau tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat-pejabat yang tentunya yang selama ini memanfaatkan suara mereka untuk bisa naik menjadi pejabat. Ya giliran mereka dong harusnya turun secepatnya, ya kan, untuk bisa membantu. Tapi gue rasa kalau untuk pejabat anggota dewan turun langsung belum saatnya, bro, karena kan belum waktunya kampanye. Nanti kalau waktunya kampanye baru. Oke, mundur sedikit dari Ferry Irwandi ya. Mundur sedikit dari Ferry Irwandi itu sebelum Ferry Irwandi berangkat juga ada Pras Teguh
Ya, betul. Mas Teguh itu salah satu komika Indonesia yang memang respect-nya kami respect sekali dengan kecepatan tanggapnya. Salut ya. Ya, jadi ketika pas Teguh pulang, Ferry Irwandi datang. Itu di sosmed itu sempat kita lihat tongkat saya serahkan ke Ferry. Karena Pras Teguh merinding sih gua. Pras Teguh udah lebih dulu berangkat ke sana, entah dengan dana pribadi, entah dengan crowdfunding, tapi tanpa terekspos media dia sudah datang di sana. Tiba-tiba sudah ada di sana. Yang ngasih bantuan. Setelah itu Pras Teguh pulang, baru Ferry Irwandi datang. Terus juga ada penulis di AS Kairen, terus juga ada ya beberapa artis juga yang mencoba mengimpun dana. Banyak. Luar biasa sih, luar biasa sekali. Ya mungkin yang nggak yang lu tadi bilang ya, yang luput dari media. Ya kita mengucapkan banyak terima kasih ya. Terima kasih atas empatinya, atas gerak cepatnya untuk memberikan bantuan semampunya. Itu yang jadi apresiasi kita ya untuk mereka. Oke. Ya teman-teman mungkin begitu aja. Tapi alangkah baiknya sebelum kita menutup podcast kita hari ini, kita sebentar menengadahkan tangan berdoa buat korban bencana baik yang ada di Aceh, ada di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, dan juga di beberapa wilayah daerah yang lain juga yang sedang mengalami musibah, bro. Sepengetahuan gue ya terakhir per hari ini juga ada beberapa titik yang terkena banjir, kayak di Jakarta juga kena tuh, di Ancol Ancol sampai naik air. Iya, di Malang juga sedang tertimpa musibah, di Lampung juga. Iya, betul. Beberapa titik di Tanggamus kalau nggak salah ya di Lampung. Ya mudah-mudahan bencana yang terjadi di bangsa kita hari ini penghujung 2025 menjadi catatan penting buat kita semua bareng-bareng untuk berbenah melakukan hal-hal yang positif dan tidak merusak lingkungan dan ya doa sekali lagi untuk mereka. Ya, Al-Fatihah.